Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم هنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa kembali bersilaturahim dengan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada kegiatan rutinitas ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas beberapa firman Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-132 sampai dengan 135. Pada ayat yang ke-132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, juga Ya'qub, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati, melainkan kalian semua menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, inilah pernyataan yang Allah canangkan di dalam Al-Quran di ayat yang ke-132 ini tentang Nabiullah Ibrahim dan anak-anaknya. Tentang anak-anak Nabiullah Ibrahim ini ada beberapa riwayat. Yang pertama, anak pertama beliau yaitu Ismail, berasal dari istri yang bernama Hajar Al-Qibtiyah. Dalam riwayat bahwa Ismail ini dibawa oleh Ibrahim bersama ibunya ke Mekah, sementara beliau Ismail masih dalam keadaan disusui oleh ibunya. Dan umurnya pada saat itu yakni 2 tahun, sanatani. Ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa umur beliau adalah 14 tahun. Tetapi penjelasan yang pertama, yaitu beliau berumur 2 tahun, inilah penjelasan yang al-asah, yang paling sahih. Karena tentu cerita yang masyhur tentang Ismail kecil, ya, bagaimana dia disapih, disusui oleh ibunya, kemudian pada saat yang tak lama ASI menjadi kering, kemudian Siti Hajar sedikit dilanda kepanikan untuk memenuhi kebutuhan ASI dari anaknya Ismail. Setelah itu beliau mencari-cari air, berlari-larilah beliau dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan seterusnya. Akhirnya dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, muncullah air Zam-Zam. Kemudian anak kedua beliau yaitu Ishak, dari istri kedua beliau yaitu Sarah. Sebenarnya Sarah ini istri pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi lama tak mempunyai anak, sehingga Ibrahim alaihissalam memperistrikan perempuan yang kedua yaitu Hajar. Dan dari istri kedua Hajar ini lebih dulu lahir Ismail alaihissalam. Adapun dari Sarah lahirlah Ishak, dan jarak antara Ishak dengan Ismail itu yaitu 14 sanah, 14 tahun. Jarak antara kedua bersaudara itu. Diriwayatkan pula bahwa Ishak itu meninggal dunia
ketika beliau berumur 180 tahun. Jadi Ishak ini agak panjang umurnya. Ya, 180 tahun baru beliau meninggalkan dunia. Sedangkan Ibrahim meninggal ya sementara Ishak itu berumur 89 sanah. 89 tahun. Ishak berumur 89 tahun. Kemudian ayahnya beliau, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Riwayat yang lain menyatakan bahwa lamma tuwfiyat Sarah, tatkala Sarah meninggal dunia, tazawwaja Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam kemudian menikah lagi. Dan istri ketiganya ini bernama Qantura bintu Yaqtin Al-Kan'aniyah, orang Kan'ani. Dari Qantura bintu Yaqtin ini lahirlah 6 anak. Yang pertama Madian, yang kedua Madayin, yang ketiga Nahshan, yang keempat Zamran, yang kelima Nashiq, dan yang keenam Syuyukh. 6 anak Nabiullah Ibrahim dari istri yang ketiga, yaitu Qantura bintu Yaqtin Al-Kan'aniyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kembali di ayat yang ke-132. Allah memberikan gambaran wa wassa biha Ibrahimu bani, dan Ibrahim itu berpesan-pesan kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, juga Ya'qub. Ya'qub ini adalah cucu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari anak yang bernama Ishak. Jadi Ibrahim ya punya anak, salah seorang di antaranya bernama Ishak. Kemudian Ishak punya seorang anak namanya Ya'qub. Di kemudian hari Ya'qub ini mempunyai 12 anak dari 4 istri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apa wasiat dari Ibrahim dan Ya'qub ini? Mereka berdua mengatakan, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian ad-din, agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian ini benar-benar orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-133 Allah menyatakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika hadir pada Ya'qub kematian? Idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sesudah saya meninggal nanti? Qalu, mereka anak-anak Ya'qub itu berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim
wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida. Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepadanya berserah diri. Perhatikan jemaah sekalian. Beberapa ayat ini itu menekankan dengan jelas tentang muslimun, muslimun, muslimun. Sejak dari bahasan kita beberapa waktu yang lalu di episode sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-131 di episode yang lalu Allah nyatakan idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim. Islamlah engkau. Berserah dirilah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Keadaan inilah yang kemudian dipesan-pesankan, diwasiatkan kepada anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berkelanjutan. Yakub yang sudah kita sampaikan tadi, cucu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga berpesan yang sama kepada anak-anak beliau. Anak-anak beliau ada 12, anak Nabi Yakub ada 12 dari 4 istri. Ada beberapa riwayat jemaah sekalian tentang nama-nama istri dan anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Di antara yang saya catat, yakni adalah dari istri yang bernama Laya, lahir 6 orang anak. Anak yang pertama namanya Robin, dalam keterangan yang lain Rubail. Kemudian anak yang kedua bernama Syam'un. Anak yang ketiga namanya Lawai, dalam riwayat yang lain Lawi. Anak yang keempat yaitu Yehuda. Anak yang kelima Yashaki, atau dalam riwayat yang lain Yashjur. Dan anak yang keenam Zabulon, atau dalam riwayat yang lain Zubalun. Ini 6 anak lahir dari istri yang pertama yaitu Laya. Sedangkan dari istri yang kedua yang bernama Rahil, lahirlah 2 orang anak yaitu Yusuf dan Benyamin. Kemudian dari istri yang ketiga yaitu Zalfa, yang mana Zalfa ini notabene adalah budak dari Laya, kemudian dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim supaya terangkat statusnya dari budak menjadi tentu merdeka, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang yang merdeka. Dari Zalfa ini lahir pula 2 anak yaitu Jad dan Asir. Kemudian dari istri yang keempat yaitu Balha. Balha ini notabene budak dari Rahil. Juga lahir 2 orang anak, yaitu yang pertama Dan dan yang kedua Naftali. 12 anak ini, jemaah sekalian, yang banyak dikenal sebagai orang yang baik dalam beberapa riwayat. Ada 2. Yang pertama adalah Yusuf, dan yang kedua adiknya yang bernama Benyamin. Adapun saudaranya yang lain ya dikenal agak nakal, karena betapapun juga peristiwa yang Allah paparkan di beberapa surah, di antaranya di surah Yusuf itu, ya bagaimana saudara-saudaranya ini menjadi iri terhadap Yusuf dan mereka menumpahkan, melampiaskan ketidaksenangan mereka kepada anak adik tiri mereka. Jemaah yang dirahmati Allah.
Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dari beberapa ayat ini jemaah sekalian, di antara pelajaran yang kita petik adalah yang pertama, bahwa berwasiat itu hukumnya wajib. Wasiat adalah pesan-pesan yang dilakukan oleh seseorang ketika menjelang ajalnya. Wajib. Wajib seseorang itu ketika menjelang ajalnya, dia berwasiat kepada keluarganya. Tentu wasiat yang diucapkan haruslah wasiat yang bagus. Bukan wasiat yang mengarah kepada kedurhakaan atau perbuatan dosa. Nanti insya Allah kita akan membaca dan membahas firman Allah yang juga di surah Al-Baqarah tentang bolehnya merubah wasiat seseorang jika wasiat itu wasiat yang mengarah kepada perbuatan dosa atau kemaksiatan. Boleh, sekali lagi, boleh dirubah. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian, bahwa persoalan kepedulian tentang anak-anak mereka, generasi penerus mereka, adalah masalah yang begitu serius mereka jalani. Mereka tidak ingin anak-anak keturunan mereka di kemudian hari adalah anak-anak yang lepas dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wasiat yang pertama dan utama yang mereka utarakan kepada anak-anak mereka adalah hendaknya mereka benar-benar menjaga keislaman mereka. Bukan wasiat yang berkaitan dengan persoalan yang lain-lain. Tidak. Tetapi bagaimana supaya mereka menjaga keislaman mereka. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memang mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai di kemudian hari kita meninggalkan generasi yang lemah. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut orang-orang yang jika sekiranya di kemudian hari nanti dia meninggalkan generasi yang memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Khafu alaihim. Takutlah kalian akan lahirnya generasi yang memiliki banyak kelemahan itu. Falyattaqullah. Solusinya adalah hendaknya mereka sekarang ini meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya mereka berkata-kata yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini diawali dengan wal yakhsha. Kata khusyuk, wal yakhsha. Artinya benar-benar cara dan metode yang kita pakai untuk menjaga anak-anak kita adalah metode Qur'ani. Metode Islami yang mesti kita pakai di dalam menjaga anak-anak kita, dalam memperbaiki anak-anak kita. Wal yakhsha. Hendaklah takut, khusyuk kita, pendekatan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, Allah mentakkidkan dengan khafu. Kata khafu juga berarti takut, cuma berbeda dengan kata wal yakhsha. Takut, benar-benar takut kita. Takut jangan sampai generasi kita di masa datang menjadi generasi yang amoral, generasi yang tidak mengindahkan agama. Tentu ini sangat berbahaya bagi kita.
Sekalipun kita sudah puluhan tahun meninggal, tetapi generasi-generasi yang tidak memperdulikan agama bejat tentu mempengaruhi kemaslahatan kita, sekalipun sekali lagi meskipun sudah lama kita meninggal. Sebaliknya, kalau generasi kita generasi yang senantiasa taat kepada Allah, anak-anak yang saleh, generasi yang saleh, tentu membahagiakan kita meskipun sudah lama kita meninggal dunia. Jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari dua ayat ini adalah pentingnya keseriusan kita orang tua dalam mendidik anak-anak kita, generasi kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, la ayyu'addibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisa'. Jika sekiranya seorang lelaki membuat anaknya menjadi beradab, itu jauh lebih baik dibanding dengan dia bersedekah dengan satu sa'. Membuat anak jadi beradab, itu jauh lebih baik dibandingkan bersedekah dengan satu sa'. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa itu beradab? Apa itu adab? Banyak memang penjelasan dari pakar kita tentang apa itu adab. Di antaranya yang sempat saya catat adalah adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Jadi orang yang beradab tentu orang yang aplikasi pengamalan agamanya tentu baik. Sementara orang yang kurang atau tidak beradab, itu artinya aplikasi dan pengamalan agamanya juga tidak baik. Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan, adab seseorang merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Sedikitnya adab seseorang merupakan tanda kesengsaraan dan kebinasaannya. Oleh karena itu, tidaklah kebaikan di dunia dan di akhirat dapat diperoleh semisal adab. Dan tidaklah seseorang itu terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat semisal sedikitnya adab orang itu. Ini dapat ditemui di dalam kitab Madarijus Salikin, jilid 2, halaman 407. Karenanya jemaah sekalian, pentingnya adab ini menjadi hal yang kita betul-betul perhatikan dengan serius di dalam tatanan kehidupan kita. Belakangan ini terjadi pergeseran. Orang lebih mementingkan tingginya pendidikan, tetapi persoalan adab menjadi hal yang disepelekan. Tentu sudah bisa kita membayangkan bagaimana mirisnya generasi di masa datang kalau sekiranya pendidikan agama ditiadakan di sekolah-sekolah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, tetapi hampa dari adab, maka semakin besar potensi kerusakan yang bisa dia lakukan. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, la yasrikus sariku wa huwa mu'min. Seseorang tidak mungkin mencuri sementara orang itu beriman. Wa la yazni zani wa huwa mu'min. Seseorang juga tidak mungkin dia berzina dalam keadaan dia beriman. Kedua perbuatan ini
dilakukan oleh mereka-mereka yang pada saat itu imannya lepas. Kita temukan pula jemaah sekalian, adanya orang-orang yang merasa bergembira. Kita nonton di televisi, ketika dia ditangkap, dia tersenyum. Ditangkap karena kasus korupsi, dia tersenyum. Artinya, hampir tak kelihatan ada penyesalan atas kebejatan yang dilakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-134 Allah nyatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lewat, telah lampau. Laha ma kasabat. Dia memperoleh apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum. Dan kalian juga akan memperoleh apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan pernah ditanya tentang apa-apa saja yang mereka telah lakukan. Ini juga selayaknya menjadi sugesti bagi kita. Kita tentunya harus mengukir sejarah baik kita. Karena sejarah yang baik yang kita ukir tentu akan dikenang oleh orang yang akan datang. Sebagaimana mereka telah mengukir sejarah yang baik. Sehingga sejarah yang baik itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenang dan kita berusaha untuk mencontohinya, menirunya. Menjadi bahan kajian. Seringkali kita rindu pengen anak keturunan kita atau perilaku mereka. Kita ingin punya juga perilaku yang sama dengan mereka. Sekarang jemaah sekalian, mari kita mengukir hari esok kita dengan ukiran yang baik. Karena betapapun juga masing-masing kita mengukir sejarah kita masing-masing. Dan sejarah kita masing-masing akan dibaca dan diingat oleh generasi di masa datang. Memang kita tidak bertanggung jawab atas perilaku orang terdahulu. Tetapi kita bertanggung jawab atas perilaku generasi yang akan datang. Hal-hal apa yang kita rintis sekarang ini, dan itu bisa diikuti oleh generasi kita di masa datang. Secara umum Rasulullah menyatakan, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang merintis perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahala, wa ajru man amila min ba'di, dan juga pahalanya tetap dia dapat bagi orang-orang yang meneruskan rintisan perbuatan baik itu. Yang merintisnya tetap dapat pahala, ghaira yanqusa syai', tanpa dikurangi sedikit pun juga. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang merintis perbuatan yang buruk, hal-hal yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosa, wa wizru man amila min ba'di, juga dosanya orang yang mengikuti generasi sesudahnya, dosanya itu akan terkirim kepada perintis pertama. Ghair ayang kusah syai', tanpa dikurangi sedikit pun juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita berjuang. Sebab betapapun juga masih ada kebaikan yang masih terus mengalir kepada mereka-mereka yang dengan penuh kesungguhan melakukan rintisan tampilan-tampilan yang terbaik untuk dinikmati, dicontoh dan ditiru generasi masa datang. Ada pepatah kita yang bagus. Di antaranya di situ dinyatakan, manusia mati meninggalkan nama.
ada orang-orang yang sudah lama meninggal, sudah lama mati. Tapi namanya masih harum sampai sekarang ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Tapi ada pula orang-orang terdahulu yang mati. Kejahatannya diabadikan, abadi sampai hari kiamat. Kita tentu diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Dan Allah tidak pernah memaksa kita. Tentu pilihan kita masing-masing punya konsekuensi. Kita mau menjadi perintis yang baik atau mau menjadi perintis yang buruk. Kita pengen agar generasi kita di masa datang generasi-generasi yang saleh atau kita abai. Kita abai. Kita hanya peduli dengan diri kita masing-masing. Abai, lalai kita dengan kemaslahatan generasi kita di masa datang. Sehingga mereka terombang-ambing. Kalau sekiranya mereka menjadi jahat, jika menjadi buruk, tentu orang tuanya, nenek-nenek moyangnya akan tetap diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka telah lakukan untuk kemaslahatan generasinya di masa datang. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kalian akan memperoleh apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya tentang apa-apa yang mereka, umat yang terdahulu itu lakukan. Tetapi dari ayat ini, kita bisa mengambil mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya bahwa tetap kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita perbuat untuk kemaslahatan generasi di masa datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-135 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau orang Nasrani, maka kalian dapat hidayah. Qul, katakan hai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Tetapi millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim itulah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dia, Ibrahim itu tidak pernah menjadi orang-orang yang syirik. Ayat ini menjelaskan bahwa tentu di antara keturunan Nabiullah Ibrahim ada juga keturunan yang buruk. Nah, mereka merubah-rubah keyakinan mereka karena mereka merubah kitab suci mereka. Orang-orang Yahudi ya, yang semula keyakinan mereka, agama mereka adalah Islam, tetapi mereka ganti, mereka sendiri yang membuat nama yaitu Yahudi berdasarkan nama salah seorang dari anak Nabi Yakub alaihissalam yaitu Yahuda. Karena lidah mereka itu berat menyebut Yahuda, lidah orang Arab itu berat menyebut Yahuda, maka mereka menyebut dengan sebutan yang simple. Ya, lidah mereka itu susah mengucapkan Yahuda, mereka menyebutnya dengan Yahudi. Sekali lagi, mereka menisbatkan keyakinan mereka dengan agama nenek moyang mereka. Ya, yaitu Yakub, kemudian Ishak, kemudian Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang
Sampai sekarang kita bisa menemukan itu orang-orang Yahudi ada menulis Sons of Abraham. Anak-anak dari Abraham. Padahal Ibrahim tidak pernah menganut agama Yahudi. Dan itu diabadikan oleh Allah. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidak pernah Ibrahim itu Yahudi maupun Nasrani. Nasrani juga adalah penamaan yang mereka sendiri namakan. Berdasarkan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nusranah. Oleh bahasa mereka, bahasa Ibrani ini, mereka nyebut dengan Nazaret. Ya. Mereka menamakan, mengganti keyakinan mereka dengan Nasrani. Dan mereka berkata ingin mempropaganda orang-orang Islam. Rasulullah SAW bersama para sahabat. Mereka dengan lantang berani berkata, Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani, maka kalian akan dapat hidayah. Allah memberikan bantahan dengan memerintahkan kepada Rasulullah SAW. Kul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan Muhammad, bahkan millahnya, agamanya Ibrahim, itulah yang lurus. Agamanya nenek moyang kalian, yang kalian klaim, agamanya Ibrahim itu agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak pernah termasuk orang-orang musyrik. Sedangkan kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian meyakini bahwa Uzair ibnullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalian meyakini bahwa Isa ibnullah, bahkan kalian angkat menjadi Allah. Inilah syirikun billah, syirik kepada Allah, dan ini syirik yang paling besar. Sementara Ibrahim, perjalanan kehidupannya dalam menampilkan tauhidullah, mengesahkan Allah luar biasa. Sampai dia berhadapan dengan Raja Namruz. Dan dia dibakar. Hanya karena persoalan ketuhanan. Raja Namruz beserta pengikutnya menyembah patung. Sementara Ibrahim alaihissalam senantiasa mengajak kepada tauhid. Tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sekali lagi, ini anak-anak keturunan yang durhaka kepada nenek-nenek moyang mereka. Sebab nenek moyang mereka, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Sementara mereka di kemudian hari, orang-orang yang merubah kitab suci mereka, akhirnya merubah akidahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentang Hanifa, bal millata Ibrahim Hanifa. Hanif itu di sini nyatakan wasummiya Ibrahimu Hanifa. Ibrahim itu dinamakan Hanifa li'annahu hanifa ila dinillah. Karena sesungguhnya dia cenderung condong kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala, wa huwal Islam, yaitu Islam, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim senantiasa kokoh di dalam keislamannya. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene juga keturunan dari Nabiullah Ibrahim lewat Nabi Ismail alaihissalam, ya, mengajarkan kepada kita umatnya untuk senantiasa kokoh istiqamah kita di dalam keyakinan kita dan di dalam amalan-amalan kita. Dan Allah memberi jaminan orang-orang yang beristiqamah itu bahwa mereka digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, teguh pendirian, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat, para malaikat. Kenapa para malaikat Allah kirimkan kepada mereka yang istiqamah? Karena adanya gangguan, adanya goncangan-goncangan yang dialami oleh mereka yang beristiqamah tadi. Sehingga Allah memberikan bantuan penguatan sekaligus penggembira, sekaligus menunjukkan kemuliaannya dia. Allah mengirimkan kepada mereka para malaikat yang membisikkan ke dalam hatinya, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian digembirakan dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di zaman sekarang ini banyaknya godaan-godaan, dahsyatnya hal-hal yang bisa mempengaruhi akidah kita. Maka tentu istiqomahnya kita dalam kebenaran adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak. Mari jemaah sekalian, senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa meneguhkan hati kita, mengokohkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ya Allah di dalam menjalankan agamamu. Istiqamah kita dan keistiqomahan kita itu pun juga hendaknya kita pesan-pesankan kepada generasi kita, anak-anak keturunan kita, keluarga kita. Karena mereka pun juga akan mengalami masa di masa datang yang mungkin jauh lebih dahsyat dibanding dengan masa yang kita alami sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan membersamai kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.